Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Mindana dengan NIM 212011008 dari D3TT 09A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai bengkel Internet of Things atau bengkel IoT untuk mata kuliah praktikum bengkel IoT. Nah, jadi apa itu Internet of Things? Jadi untuk Internet of Things sendiri adalah konsep yang mempunyai tujuan untuk memperluas manfaat dan produktivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Nah, untuk IoT sendiri pemanfaatannya sendiri pada gedung untuk mengendalikan peralatan elektronik seperti lampu ruangan yang bisa dioperasikan dengan jarak yang jauh melalui media jaringan komputer. Contohnya dalam work sehari-hari itu misalnya perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan dari adanya koneksi internet itu bisa mengakses peralatan elektronik seperti lampu ruangan yang dioperasikan dengan cara online melalui mobile aplikasi, sehingga hal tersebut memudahkan pekerjaan dalam memantau, mengendalikan lampu tersebut dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun, dengan catatan di lokasi yang akan diterapkan teknologi kendali jarak jauh mempunyai jaringan internet yang sudah memadai. Untuk sistem kendali jarak jauh itu mudah pengguna dalam mengontrol dan jaraknya itu cukup jauh dari lokasi. Jadi pada dasarnya untuk perangkat itu sendiri itu terdiri dari sensor-sensor sebagai media pengumpul data sambung internet, sebagai media komunikasi dan server sebagai pengumpul informasi yang terima sensor dan untuk analisa. Jadi secara umum IoT itu terbagi menjadi 3 arsitektur utama. Yang pertama itu pemahaman bersama tentang situasi penggunaannya dan aplikasinya. Kedua, arsitektur perangkat lunak dan jaringan komunikasi pasif untuk mencakup dan berproses informasi kontekstual. Dan yang terakhir, analitik di IoT yang bertujuan untuk perilaku otonom dan cerdas. Nah, untuk konsep IoT sendiri itu sebenarnya cukup sederhana dengan cara kerja yang mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, seperti barang fisik yang dilengkapi modul IoT, kemudian ada perangkat terkoneksi ke internet seperti mobile, kemudian seperti modem dan router wireless di rumah atau di suatu daerah. Kemudian ada cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi berupa database. Untuk dasar prinsip kerja perangkat IoT itu adalah benda nyata yang diberikan identitas unik dan dapat dikali di sistem komputer dan dapat direpresentasikan dalam bentuk data di sebuah sistem komputer. Implementasi IoT sendiri dibagi menjadi 3 lingkungan implementasi seperti bidang keamanan, bidang properti, dan ada dari bidang medis. Untuk bidang keamanan yang pertama itu misalnya penggunaan kamera CCTV di rumah, jalan, dan suatu gedung
yang dimana untuk CCTV itu dapat dikontrol dari mana saja. Kemudian yang kedua itu implementasi IoT di bidang properti, misalnya pada bagian eskalator, sistem pendingin gedung, dan sistem administrasi kelistrikan, instalasi saluran air, gas, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu implementasi IoT pada bidang medis, misalnya saja itu pemasangan sensor detak jantung dan sensor pada pasien yang nanti secara otomatis itu akan memberikan peringatan jika mana terjadi hal buruk. Sistem akan memberikan notifikasi, kemudian sistem pembayaran rumah sakit dan sebagainya. Di sini juga terdapat ancaman terhadap IoT sendiri seperti denial of service, eavesdropping, node capture, dan controlling. Nah, untuk denial of service ini serangan yang menyebabkan pihak yang sah tidak dapat mengakses layanan. Dia untuk bagian eavesdropping itu serangan pasif yang dapat dilakukan dengan pada berbagai komunikasi dengan tujuan untuk mengekstrak data dari aliran sebuah informasi. Kemudian ada node capture, itu penyerang mengekstrak informasi dari node maupun dari infrastruktur lain yang memiliki kemampuan dalam hal menyimpan data. Kemudian controlling itu di mana penyerang berusaha mendapatkan kontrol terhadap entitas IoT dan juga untuk mengganggu layanan maupun data dari entitas tersebut. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, untuk IoT ini memiliki potensi yang tentu saja untuk terhubung miliaran perangkat terlepas dari waktu, tempat, dan website internet. Untuk IoT juga berpotensi memperbaiki komunikasi dunia yang dilakukan oleh individu, publik, dan organisasi. Secara potensial sendiri, perangkat IoT akan melampaui jumlah ponsel dan komputer pribadi yang sangat tidak terbatas, karena lingkungan IoT berpotensi melayani miliaran perangkat dan akan memiliki akses ke bagian informasi yang tentu saja sangat akan menarik hacker yang haus akan data. Maka dengan ini harus dilakukan tindakan privasi dan keamanan yang tepat pada jaringan IoT. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.